Aku mau nambahin aja buat kelemahannya. Buat kelemahannya di sini kan kalau kita lihat tuh di modulnya ini cuma pakai 3 digit ya. Mana tadi? Nah ini. Jadi dia cowoknya itu atau chart of count-nya itu pakai 3 digit. Jadi kalau menurut kami itu perusahaan ini kayak koanya itu terlalu dikit. Terus yang dimaksudkan tadi itu kayak agak susah setelah koanya habis. Pertanyaannya Laura ya kalau nggak salah tadi. Bisa diulang pertanyaannya? Halo? Iya Kak. Ya, pertanyaan tadi gimana? Agak susah gitu ya? Iya Kak, tadi Men kalau nggak salah di kelemahannya yang di kelompok 5 ini tulisnya penambahan akun tuh beberapa penambahan akun tuh bikin susah untuk di dikelompokin gitu Kak. Oke, jadi mungkin gini ya, kalau penambahan akun itu maksudnya kan kalau cowoknya dia udah hapus tuh, kayak kurang konsisten gitu loh. Dia kan di sini misalnya kelihatan nggak screenku ini dua-duanya splitnya atau cuma kelihatan satu? Kelihatan dua-duanya Kak. Oke, jadi misalnya dia itu ini kan ada bank tuh, bank terus ada piutang perjian ini kan kayak ibaratnya agak kurang konsisten gitu ya. Sama-sama 3 digit tapi dia urut nih 1, 2, 3, 5, 6, 7 kayak gimana ya? Ibaratnya kayak kurang konsisten gitu terus susah juga kan tentunya. Harusnya dia bisa nambahin digitnya lagi tuh. Digitnya bisa misalnya ditambahin jadi 5 digit. Nih, aku contohin ya. Apa aku bahas ini dulu kelemahannya. Terus yang kedua, kode akun hanya menggunakan 3 digit kayak yang udah aku bilangin tadi. Jadi kalau menurutku ini terlalu dikit sih. Kalau di prakteknya yang asli itu sekitar 8 digit. Kalau di kantorku ya, itu pakai cowoknya pakai cowok 8 digit kayak gitu. Jadi dia bener-bener kayak kalau semakin banyak digitnya itu kalau kita mau ekstensifikasi atau kita mau nambahin itu kayak nggak kebingungan lagi gitu loh. Kalau gini kan kayak kurang konsisten. Maksudnya kurang konsisten gimana? Dia di sini kas sama-sama 3 digit kepala satu. 101, 102, tiba-tiba ini langsung bank. Padahal kan kas sama bank itu kayak beda gitu loh. Kas kan kas besar ini yang ready gitu. Terus ini bank, terus 105 ini piutang, terus 104-nya kemana? Terus kayak ibaratnya kalau 3 digit itu kayak kurang konsisten gitu penambahannya. Jadi kalau semakin banyak, lebih baik semakin banyak sih kalau buat cowok ya. Terus ini, ketika kode akun sudah habis, maka dalam perkembangannya, melalui pengelompokan akun menjadi tidak terstruktur, kayak yang aku barusan bilangin tadi, ini kan agak kurang terstruktur gitu. Terus ketika bisnis perusahaan berkembang, jenis transaksi lebih banyak, maka butuh kode akun yang lebih banyak. Nah, biasanya semakin besar perusahaan, dia itu cowoknya itu semakin banyak, atau semakin digitnya itu semakin banyak, karena nama akunnya itu lebih banyak, transaksinya lebih banyak, kayak gitu. Oke, terus kelebihannya di sini CV789 memiliki daftar akun yang sudah diberi kode. Ya udah diberi kode walaupun dia masih sederhana, cuma 3 digit aja. Terus kode aktiva di sini disusun berdasarkan likuiditasnya. Akun berkode 100 sampai 109 merupakan aktiva lancar. Digit terakhir menunjukkan seberapa liquid akun tersebut. Oke, jadi semakin ke atas itu semakin liquid. Kayak gitu, kalau menurut CV789. Terus lebih sederhana dan ringkas untuk perusahaan skala kecil dan perkembangannya tidak terlalu besar. Oke. Nah, terus ini aku share coba saran menurut kami ya, yang menurut tutor. Jadi di sini pakai level berapa digit nih? Satu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pakai 8 digit. Nah, ini misalnya level satunya buat 10000. Terus level 2-nya 11000 buat menunjukkan aktiva. Ini ya, di level 2-nya buat aktiva. Nah, terus di level 3-nya nih, buat nunjukin dari lancar atau tidaknya aktiva tersebut. Kalau aktiva lancar, diklasifikasinya 1101. Kalau aktiva tetap atau tidak lancar, dia klasifikasinya 1201, kayak gitu. Dan seterusnya. Ini nggak apa-apa teman-teman screenshot misalnya nanti buat belajar, misalnya keluar ya di UAS atau gimana.
Oke, ini terus dilanjutin ke level 4-nya. Level 4-nya turun tuh dari aktiva lancar. Di sini ada kas dan setara kas. Oke, di sini ada kas dan setara kas dari aktiva lancar. Terus ada ini cowoknya turun lagi kayak gitu dan seterusnya. Oh, ini bacanya gini ya, Rek. 1000 itu aktiva, terus 11000 itu aktiva lancar. Terus 1101 kas dan setara kas. Terus 11010000 itu cash in hand. Terus ini kas kecil kayak gitu. Jadi bacanya ke samping ya. Nah, ini buat contohnya yang kewajiban, bisa di screenshot nggak apa-apa. Nah, ini kan kalau dia semakin banyak digitnya, semakin mudah tuh buat nambahin apa namanya, misalnya kalau dia ada, misalnya kita masukin modal baru, ada pemodal baru, modal tuan D. Nah, di sini kan gampang, nggak perlu, kalau coba tadi kalau masih pakai 3 digit, kan bingung tuh, kayak ngurut terus saldo laba gimana klasifikasinya, dividen gimana, padahal kan modal, saldo laba sama dividen itu tingkatannya berbeda, levelnya berbeda gitu. Kayak gitu sih. Oke, aku scroll down lagi, bisa di screenshot. Oke, oke, paling gitu aja. Terus sama buat segregasi tugas tadi ya. Jadi segregasi atau pemisahan tugas itu emang perlu sih, khususnya buat accounting sama finance. Accounting, finance, atau finance biasa juga dikenal di perusahaan itu treasury ya. Treasury atau buat biasanya ngurusin bank gitu, kas keluar masuk. Emang harus dipisah, soalnya kenapa? Bisa aja treasury-nya itu misalnya digabung tuh, treasury sama accounting, atau finance digabung sama accounting. Bisa aja finance ngeluarin kas, tapi dia itu nggak dicatat di perusahaan. Terus ini aku tadi buat note yang lain. Misalnya kalau piutang, utang atau payables ya. Jadi biasanya di perusahaan itu finance dibagi 3 sih. Ada accounting, terus ada utang, ada piutang. Nah, kalau misalnya utang itu digabung sama accounting, bisa aja dia utangnya itu udah dibayar, tapi dicatatnya sama accounting belum dibayar. Terus uangnya yang udah dibayarkan tadi itu masuk ke rekening pribadinya si accounting. Nah, itu kalau akibatnya kalau utang dan accounting digabung. Nah, kalau piutang dan akuntansi digabung, itu bisa aja, semisal sudah diterima kas dari pembayaran piutang. Dari pembayaran piutang. Tapi sama accountingnya dicatat belum diterima. Nah, uangnya itu masuk ke rekening pribadi accountingnya. Kayak gitu. Terus misalnya contoh lain ya, kalau selain dari accounting, misalnya dia warehouse atau gudang. Warehouse kalau misalnya dicampur sama accounting, saja warehouse-nya itu bilang kalau barang belum diterima. Tetapi barang sudah diterima. Barang sudah diterima, tetapi dicatat belum diterima atau dicatat kurang. Nah, di sini kan terjadi fraud. Kayak gitu. Jadi buat konsep-konsep ini nanti bisa teman-teman bisa explore sendiri, bisa explore lagi. Ini nanti masuk ke internal control sih. Teman-teman kalau misal mau jadi auditor, auditor internal atau auditor eksternal di KAP, itu nanti ada test of control. Test of control itu salah satunya kita bikin working paper-nya. Jadi di test of control, nanti ada working paper atau kertas kerja. Kertas kerja kita buat flowchart, pemahaman proses bisnis mulai pemahaman proses bisnis lewat flowchart. Terus kita lihat juga dari flowchart kan kita kelihatan tuh internal kontrolnya gimana.
Jadi pertama kita wawancara dulu, kayak gimana, terus kita buatin flowchart, terus kita cari kelemahan-kelemahannya. Terus kita cari juga otorisasi dokumennya, kayak gitu. Nah, jadi SIA ini penting banget sih, karena masuk salah satu prosedur audit, baik itu audit internal maupun eksternal. Jadi bakal kepake terus kalau sampai teman-teman nanti kerja. Oke, mungkin dari aku itu aja sih, Rek. Kalau dari kalian ada pertanyaan, silakan. Oke, siapa nih? Syahrani Aziza. NIM-nya berapa ya? 025 Kak, yang terakhir. 025. Oke, gimana? Dikit aja sih Kak, tadi yang di ini, yang blok akun kode kode Iya, akun itu, kan yang di digit ketiga itu yang berubah harusnya yang ketiga, tapi kok yang keempat ya Kak, itu kenapa? yang mana Apa ya? boleh gitu? Yang aktiva lancar, Hah? itu yang berubah bukan yang di digit yang ketiga, tapi yang keempat. Oh, yang ini ya? Iya Kak. Oke. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, tergantung nanti ya. Soalnya nggak ada aturan baku juga buat, apa namanya, buat setting COA ini. Yang penting jangan di sini yang diubah nomor 4, terus di sini yang diubah nomor 3, kayak gitu. Yang penting ada kayak tingkatannya gitu, Rek. Tingkatannya semakin semakin nambah tingkatannya, dia di belakang. Kalau di sini setting nomor 4, berarti di berikutnya ya setting setelah nomor 4, kayak gitu. Oke, gimana? Iya, oke, Kak. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi, Rek? Ada pertanyaan yang lain? Ya, siapa ini? Gea. NIM-nya berapa, Gea? Belakangnya 008 Kak. Oke, gimana pertanyaannya? Saya izin nanya itu Kak, pas mengerjain kemarin untuk kelemahan kode blok akun itu, saya ada baca kayak salah satu kelemahannya secara general ya Kak, itu tuh kandungan informasi dari kode blok tidak langsung kelihatan. Nah itu maksudnya gimana ya Kak? Mohon penjelasannya ya Kak. Yang mana ya? Untuk yang soal nomor pertama sih Kak, pas ngerjain kemarin kan saya ada baca-baca gitu. Terus bukan di modulnya sih, lebih ke kayak di internet atau di sumber-sumber yang lainnya Kak. Itu ada kalimat seperti itu, salah satu kelemahannya. Nah itu saya kurang paham Kak, itu maksudnya gimana sih Kak? Gimana tadi kelemahannya? Sorry, bisa diulang lagi? Kandungan informasi dari kode blok akun itu tidak langsung kelihatan, seperti itu. Apa ntar bisa di-send ke grup atau ke aku ya buat artikelnya? Coba aku baca dulu. Oke Kak, siap. Oke, Terima aku kasih Kak. agak kurang paham sama kata-katanya juga, agak ambigu sih. Oke, nanti bisa di-send ke grup atau send ke PC. Ada lagi, Rek, pertanyaannya? Ya, Noah. Gimana, Noah? Kak, saya izin bertanya, Kak. Ini Itu berapa ya? seharusnya alur 062, Kak. Oke, gimana? Itu alurnya itu seharusnya itu setelah laporan keuangannya itu jadi, yang tanda tangan itu general manager atau direktur utama ya, Kak, harusnya. Habis Soalnya laporan kalau keuangan jadi, ya, gimana? Yang yang tanda tanda tangan siapa? tangan yang tanda tangan itu general manager atau direktur utama, Kak. Soalnya kebanyakan kalau saya lihat laporan keuangan di bagian depannya yang tanda tangan direktur utamanya, Kak. Oke, itu juga tergantung perusahaannya ya. Sebenarnya dua-dua juga bisa, salah satu juga bisa kayak gitu. Nggak ada baku gitu di SAK, di standar akuntansi keuangan, di PSAK itu kayak aku belum pernah lihat standar yang ngatur kayak gitu sih. Yang diatur standarnya itu lebih ke penyajiannya ya, penyajian terkait dengan klasifikasi, klasifikasi pencatatannya kayak gimana, masing-masing akun kayak gitu. Kalau gitu kan biasanya masuk di itu ya, tanda tangan di prospektus kayak gitu, di laporan keuangan. Kayak nggak ada itu sih, belum belum ketemu aku standar buat yang misalnya harus baku siapa yang tanda tangan kayak gitu. Oke, Kak. Berarti itu nggak ada masalah kan, nggak ada masalah internal kontrol kan, meskipun yang tanda tangan tuh beda gitu, Kak. Iya, nggak ada masalah. Yang penting lebih ke penyajiannya ya kalau di pencatatan itu, di akuntansi.
Oke Kak, makasih Kak. Sama tadi ya, sama segregasi tugas. Yang paling disorot kalau di internal kontrol itu biasanya dia itu segregasi tugas. Di pemisahan tugasnya sih yang ada masalah. Jadi auditor biasanya cari-carinya di situ. Oke, ada lagi teman-teman? Nggak ada ya? 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan asistensinya buat malam hari ini. Buat kelompok 1 sama kelompok 3,